Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada pada hari ini dalam keadaan yang baik. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah ada di minggu pertama di bulan Agustus. Waktu begitu cepat, tidak terasa. Dan kita percaya semua ini karena penyertaan Tuhan semata. Dan coba kasih tepuk tangan buat kita semua yang hari ini hadir meskipun hujan. Kita mau memulaikan ibadah ini, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu, membawa syukur, korban, pujian, persembahan, rasa terima kasih kami atas kasih-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu, berkat penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau terkumpul lagi di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, pada hari ini ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Di saat kami mengangkat tangan kami, di saat kami menyembah, memuji Engkau Tuhan. Bertahtalah Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami mau tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan adalah pusat daripada kehidupan kita. Jesus yang besar. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. It's always been you, Jesus, Jesus, Jesus. Everybody sing Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus, Jesus. Nothing else better, nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything falls around you. Jesus, at the center of it all. Jesus, Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From the beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything
Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan Tuhan, hanya Engkau. Di saat kami berbeban berat, di saat kami sudah tidak mampu lagi, hanya Kau Tuhan tempat pelarian kami.
mau lanjut? Amin. Lanjut. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. siapkan hati kita. Dia Bapa yang setia, Dia tak pernah meninggalkan kita.
malah sedetik pun dia memalingkan wajahnya dari anak-anak. Kau Bapa yang setia, akan sedati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Dayamu sempurna, ajaib dan mulia, penyataanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, akan sedati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat Yesus
Tuhan yang hidup. Kami menyembah Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di bulan Agustus. Pada tanggal hari ini Engkau terus membimbing kami, menyertai kami dengan kasih-Mu. Kami terus ada di dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau terus mengaruniakan kepada kami kasih karunia, dan Engkau terus memperbaharui kami dengan rahmat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini, kami ingin duduk diam tenang untuk mendengarkan suara-Mu, kabar baik-Mu, petunjuk pada langkah kami, firman-Mu yang hidup itu. Karena tanpa firman-Mu kami tersesat. Ya Roh Kudus, ajar sesuatu yang hidup bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Bahkan kelayakan daripada korban-Mu, darah-Mu telah menyucikan kami. Biar hati kami layak untuk menerima taburan dari firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu supaya diberkati sama-sama. Katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita kembali ke tempat kita. Mungkin kali berikut suara jangan terlalu nada, terlalu tinggi. Tadi MC ambil itu terlalu tinggi, tergantung-gantung. Haleluya. Duduk. Dan puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu sudah berlalu, barusan kami pergi ke Bitung dan ucapan terima kasih dari Bapak Kepala Risukubun kepada tim kami. 2 mobil sudah pergi. Ada saudara-saudara yang mungkin kali berikut kita akan juga sama-sama, karena undangan semakin banyak untuk kita dapat pergi membagi kabar baik di tengah-tengah ini yang sudah tidak baik ini. Puji Tuhan, kita masuk di bulan Agustus di mana kita akan merayakan hari kemerdekaan di tahun new normal. Maka di dalam bulan ini saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, dan sudah 7 bulan lalu Roh Kudus memberikan sebuah jawaban bahwa new normal dengan munculnya COVID-19 ini memang diizinkan Tuhan untuk kita mengalami keadaan ini, menggenapi nubuatan akhir zaman. Nah, dari new normal ini kita mendapatkan dua kebenaran, 2 kajian. Yang pertama adalah risiko, dan yang kedua adalah kesempatan. 90% penduduk dunia menanggapinya dengan mengantisipasi sebuah risiko. Jadi new normal munculnya COVID-19, mereka antisipasi dengan risiko social distancing dan risiko kena virus ini dengan masker dan menjaga kesehatan. Itu baik dan tidak salah. Tapi bagi anak-anak Tuhan ada kabar baik bagi kita. New normal yang diwarnai dengan munculnya COVID-19 seizin daripada Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita akan memberikan kita kesempatan. Amin. Amin. Ada kesempatan di mana kita akan melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Yohanes 17, bahwa Yesus minta kepada Bapa supaya kiranya sebagaimana Bapa mengaruniakan kemuliaan kepada Yesus Kristus, maka demikian juga Yesus Kristus memberikan kepada kita kemuliaan. Supaya apa? Kita menjadi satu, saudara. Dan ini adalah kesempatan buat kita untuk meraih janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Kemuliaan Dia akan berikan kepada kita. Dan kemuliaan yang paling luar biasa adalah di dalam Yesus Kristus. Amen. Jadi kita kesempatan untuk meraih Yesus Kristus itu. Karena kalau kita meraih Yesus Kristus, maka tidak ada satupun yang gagal. Tidak ada satupun yang akan terkapar.
Karena Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Kita telah melihat kemuliaan-Nya dalam alam semesta. Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Tuhan, cakrawala menceritakan perbuatan tangan-Nya yang ajaib. Kita lihat pada alam semesta, ciptaannya sungguh mulia. Itu luar biasa, saudara. Dari siang hari ini kita akan melihat kemuliaan-Nya di dalam Alkitab secara lebih luar biasa lagi. Di dalam Injil Yohanes kita akan lihat kemuliaan Tuhan Yesus itu di dalam 7 mujizat yang Dia buat. Ada 7 penyataan Yesus Kristus. Maka kemuliaannya ada 7 pengajaran Yesus Kristus. 7 kali 3 21 topik khotbah kalau kita hitung-hitung. Dan apabila Tuhan berkenan, ini adalah tugas saya akan belajar untuk menggali 21 topik khotbah dari kemuliaan Yesus Kristus. Dari kemuliaan mengenakan mujizat, dari kemuliaan tentang pengajarannya, dari kemuliaan tentang penyataannya. Aku adalah aku adalah jalan kebenaran, aku adalah pokok anggur yang benar. Maka ini adalah kemuliaan Yesus Kristus dalam Alkitab yang hari demi hari nanti kita akan kupas ini bersama dengan hamba Tuhan Bapak Victor, Evangelis dan Tio, Ibu Tio. Kita berempat akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan untuk mengupas tentang kekayaan daripada Alkitab ini, dan sungguh akan banyak memberkati kita untuk kita menang di era new normal ini. Dan saya berdoa biar bukan cuma orang 4 yang menjadi pembicara, tapi ada anak-anak muda. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak muda. Generasi Yosua yang akan tampil beda di era new normal. Amin. Sehingga anak-anak muda juga bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kelepasan kepada orang-orang tawanan, dan keterikatan ketika ada anak muda di dalam penjara. Bahkan tahu rahmat Tuhan. Tuhan kiranya Roh Kudus mengurangi bibir anak muda, dan kalian berlomba untuk meraih kemuliaan itu. Ada satu saat nanti mimbar ini akan diberi kesempatan untuk mereka menyampaikan kabar baik. Amin. Itu sebabnya Anda belajar yang baik. Dan siang hari ini di era new normal, maka Life Solution dengan topik mujizat masih ada, seri yang ketiga. Saya akan coba membagikan kita siang hari ini. Ada 7 topik tentang mujizat masih ada di dalam menjawab semua persoalan kita. Dan ini adalah topik seri yang ketiga. Saya akan bawa yang pertama kali di sini. Nanti ada undangan-undangan berikut kita akan keluar kandang. Amin. Kita akan ekspansi. Kita akan menjadi jemaat yang bukan menang di kandang, tapi jemaat yang misionari. Jemaat yang akan keluar untuk memberitakan kabar baik dari Yesus Kristus. Life Solution seri yang ketiga tentang mujizat masih ada. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas 13, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ayat 10, 11, 12, 13, 15. Bisa kita berganti-gantian. Mari Bapak-Bapak yang ayat 10, Ibu-ibu ayat 11 kita berganti-gantian. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ayat 10 Bapak-Bapak mulai kaum pria 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ayat 11 wanita 2, 3. Ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari aku bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Injil Lukas ditulis oleh Dr. Lukas, salah seorang Yunani 2000 tahun yang lalu, perkiraannya di tahun 60 sampai 63 tahun. Beliau adalah seorang tabib yang menulis 2 kitab selain kitab Lukas dan Kisah Rasul. Dan beliau menulis sangat rinci mengenai pelayanan Yesus Kristus sebelum ia mati di kayu salib. Pekerjaan Yesus Kristus yang kita baca hari ini, dia melepaskan ikatan daripada iblis pada seorang wanita sudah 18 tahun. Kalau kita baca mengenai ayat ini, maka kita dapat merenungkan 2 kebenaran. Yang pertama, apa yang menyebabkan wanita ini terikat oleh roh jahat 18 tahun sampai bungkuk? Dan yang kedua, bagaimana solusi, life solution, bagaimana jalan keluar sehingga wanita 18 tahun ini terlepas dari bungkuknya. Nah, 2 kebenaran ini yang akan kita kaji. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan wanita ini sampai 18 tahun dia terikat dengan roh jahat. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, perempuan tidak pernah, kadang Alkitab bilang seorang pria, tapi Alkitab bilang seorang wanita, seorang perempuan. Tidak diketahui namanya Marta, tidak diketahui namanya Moni, atau nama wanita-wanita yang populer di Sangir. Ada Yeni, ada Wawu, ada Uto, Embo, Momo, nama kesayangan itu Pak Pius. Di Sangir itu ada Momo. Alkitab tidak tulis karena memang menjaga kode etik. Tapi yang pasti perempuan itu lambang daripada gereja. Jadi Alkitab berkata ada gereja yang telah 18 tahun diikat oleh roh iblis. Perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai punggungnya, dan ia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Mudah-mudahan perempuan ini bukan orang Sangir. Mudah-mudahan perempuan ini bukan saudara kita. Tetapi saya dapat bayangkan betapa menderitanya perempuan ini, lambang daripada gereja. Pada new normal ini, Yesus yang sama ingin melamar gereja. Amin, saudara. Ya. Kenapa dia bungkuk? Apa yang menyebabkan gereja itu bungkuk? Alkitab dengan jelas di sini, telah 18 tahun dia dirasuk roh. Saya coba buka Al-Kamus. Kata roh di sini dikata pakai kata jin. Kata roh di sini dipakai kata roh jahat yang jahat. Karena zaman Yesus Kristus ini, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani suka melibatkan roh-roh untuk mereka menjadi perkasa dalam peperangan.
untuk mereka membackup kerajaan-kerajaan. Mereka suka pakai arwah-arwah, roh-roh. Dan kita tahu bahwa di zaman awal perjanjian lama, bahwa iblis itu kepala daripada malaikat penyembah sepertiga. Dia menyeret di surga malaikat itu menjadi roh-roh jahat, iblis, setan-setan. Dan kerajaan iblis itu dikepalai oleh iblis itu sendiri atau Beelzebul, kepala pemimpin mereka. Dan mereka itu punya piramida kekuatan, kekuasaan. Saya tidak begitu mendalami tentang iblis dan kekuatan roh jahat, tetapi di Efesus pasal 6 jelas memberitakan bahwa iblis itu ada punya kerajaan dan angkasa. Mereka berkuasa untuk apa, saudara? Menawan manusia, mengintimidasi manusia, supaya manusia itu tertarik dan menjadi pengikut mereka. Karena masa depan iblis adalah di api neraka yang kekal. Mereka tidak mau korban sendiri, tapi mereka sebanyak mungkin ingin meraih keuntungan daripada manusia yang lemah, yang tak berdaya, yang ditindas oleh begitu banyak dosa. Dan itu tujuan iblis untuk membinasakan. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia sedapat mungkin menggoda Hawa sehingga Hawa terkapar. Dan terus keturunan Hawa terus akan menjadi incaran dari iblis. Hari ini kita ada di dalam era new normal. Di dalam era new normal, Yesus yang sama pada 2000 tahun yang lalu, dia ingin melepaskan gerejanya yang terikat oleh roh jahat. Itu sebabnya saya menghimbau di sini, Bapak Ibu, jangan buka celah untuk iblis masuk di dalam rumah tangga. Saya menghimbau di sini dengan kasih Kristus, jangan buka celah iblis masuk di dalam lumbung padi gandum kita. Karena dia tidak akan memberkati sedikit pun daripada gandum makanan kita yang kita doa dengan setengah mati. Jangan buka celah untuk roh jin masuk di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Karena tujuannya adalah tidak lain adalah membunuh, menghancurkan, dan membinasakan. Saudara, gereja Tuhan sedang masuk di dalam suasana yang keras, yang berat ini. Tapi hari ini ada kabar baik bahwa bagi kita new normal itu bukan bencana, tapi new normal adalah kesempatan untuk kita melihat kemuliaan Allah. New normal adalah kesempatan kita untuk mengenal Yesus dengan segala kapasitas kasih dan kuasanya. Kesempatan untuk kita menerima Roh Kudus, untuk dia beracara dengan kita. Itulah new normal. Dan hari ini kita melihat bagaimana penderitaan daripada wanita perempuan ini yang digambarkan, dilambangkan sebagai gereja Tuhan. Reman maju ke muka. Kali ini ada peda deh. Itu lalu ada peda, martelo, obeng tes, tapi kali ini tidak ada. Coba umur berapa? 31. Coba buku. Saudara, kira-kira begini, pada suatu kali Yesus sudah mengajar orang Allah, di situ ada seorang perempuan yang sedang 18 tahun di Rasul, sehingga bungkuk punggungnya dan dia dapat berdiri. Dia tidak bisa berdiri tegak. Coba angkat muka. Nah, coba berjalan. Maju ke muka. Terus maju. Terus ini gereja yang bungkuk, yang dia
dia lihat cuma ini. Coba ambil itu. Yang dia lihat cuma sampah. Ambil. Terus buku. Balik. Selama 18 tahun gereja berjalan dalam kebungkukan. Buku. Ya. Kasihan gereja seperti ini. Ya. Amin saudara. Amin. Dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang tadi dikatakan cakrawala itu. Yang kedua dia bungkuk, dia tidak bisa melihat ke depan, masa depan. Tapi dia di situ. Dia di situ. Siapakah yang peduli terhadap gereja seperti ini? Ya. Adakah tetangga yang bisa peduli kepada wanita seperti ini? Dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak bisa melihat bintang gemerlapan. Dia tidak bisa melihat masa depan yang cerah. Yeremia 29 ayat 11. Yang pasti dia bungkuk, saudara. Yang dia bisa lihat debu. Yang dia bisa lihat sampah. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 18. Ketika dosa masuk, iblis membawa manusia itu bungkuk. Dan dia hanya bisa melihat yang sampah-sampah. Tuhan pernah mengutuk ular, engkau akan berjalan seperti perut, makananmu debu. Sebuah kehidupan yang bungkuk, kehidupan yang digerakkan oleh perut. Saudara mengerti? Ya. 18 tahun aktivitasnya hanya digerakkan oleh perut. Dia berjalan dengan perut dan makan debu di pinggir jalan. Perempuan sekali lagi adalah gambaran daripada gereja. Aktivitasnya. Dia hidup, tapi dia bungkuk. Bukan karena tulang belakangnya patah, kurang kalsium, tetapi ada roh jin daripada iblis yang menekan. Amin, saudara. Saudara buka mata dan lihat 7 miliar manusia di dunia ini. Aktivitasnya apa, saudara? Seperti ada roh yang menekan. Dari rutinitas yang dia lakukan adalah bersifat perut yang melelahkan. Amin, saudara. Jangan kita bagian daripada bungkuk itu. Hari ini ada kabar baik untuk perempuan itu. Luar biasa. Yesus orang Nazaret itu mampu untuk melepaskan si bungkuk ini. Kuasa yang Yesus punya itu lebih dahsyat daripada itu. Yang pasti kita ada di dalam era new normal. Iblis masih sama kuat untuk menguasai manusia. Itu sebabnya gereja jangan anggap remeh kuasa iblis itu. Kita harus jadi serius hari-hari ini. Amin, saudara. Mata kita hanya kepada Yesus yang penuh kasih dan kuasa itu. Karena kalau kita melenceng daripada tujuan seperti Tuhan Yesus, kita berhenti mengejar Dia, maka jangan-jangan nanti kita akan kena roh yang membungkukkan itu. Amin, saudara. Ketika ayat ini bicara kepada saya, ayat ini bicara bahwa Yesus melepaskan kita dari roh yang membuat kita bungkuk, yang setiap hari digerakkan oleh perut.
yang setiap hari kita memungut sampah di pinggir jalan. Untuk kita punya Yesus. Amin saudara. Untuk kita punya Yesus. Itu sebabnya kita tidak akan pernah kecil hati untuk masuk di era new normal. Dan Yesus menawarkan kabar baik kepada kita. Hal yang kedua, apa menyebabkan gereja ini menderita? Yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa yang membuat wanita ini menderita adalah iblis. Yang kedua, yang membuat perempuan ini menderita adalah agama. Coba kita lihat ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Haleluya. Haleluya. Ya. 2000 tahun yang lalu yang menyebabkan perempuan ini bungkuk, pertama adalah iblis. Dan yang kedua yang membuat perempuan ini adalah lambang daripada gereja. Kenapa gereja itu bungkuk? Ayat 14 berkata, tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yang menyebabkan perempuan bungkuk karena agama. Di Indonesia ada 6 agama. Masuk lagi Konfusius menjadi agama. Saya tidak anti agama, karena agama mengajarkan kebaikan. Agama mengajarkan tentang moral yang baik. Agama mengajarkan segala sesuatu yang baik. Tapi pada konteks ini, agama yang menyebabkan perempuan ini bungkuk. Amin saudara. Agama Yudaisme mengangkat hari Sabat lebih tinggi daripada Yehova, daripada Allah yang sejati itu. Makanya agama itu membuat selalu Yesus sekali lagi bentrok dengan agama Yahudi. Di mana ada Yesus, penghalang besar daripada mujizatnya itu terjadi karena agama. Itu sebabnya saya dan Pak Victor berani untuk keluar kanan, untuk berkata-kata tentang kebenaran daripada Injil. Itu dihambat oleh agama. Agama penghambat terbesar mujizat melakukan air berubah menjadi anggur. Agama menghendaki tetap si perempuan ini bungkuk. Lucu. Apakah saudara seperti Tuhan Yesus? Ya. Sekalipun lawan agama. Nah kalau berani lawan agama Yudaisme, pedang, kematian, itu siap untuk dialami. Ya. Dan benar terjadi kepada seorang Nazaret, anak Yusuf ini, 33 tahun setengah, dia mati di kayu salib karena agama. Luar biasa. Tetapi kalian yang sampai hari ini membebaskan orang Samir, membebaskan orang-orang Madani. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berdoa biar di antara kita tidak bungkuk, tapi kita senantiasa melihat kemuliaan Allah. Lalu kita melihat ke depan, masa depan kita 10 tahun depan, apa yang akan terjadi. Jangan lihat hari ini sudah menabur dengan air mata. Jangan lihat hari ini new normal menghambat engkau dengan masker dan social distancing. Tapi kalau engkau menabur di dalam Yesus Kristus, engkau lihat akan tuaian mujizat besar di hari depan. Amin, saudara. Lalu yang kedua, kita sudah bahas agama ini semakin menghalang daripada Yesus melakukan mujizat. Tapi Yesus melanggar aturan agama demi kehendak Bapa itu tercapai. Amin, saudara. Kita tidak kompromi, tapi kita menghormati peraturan pemerintah. Kita sudah melewati sekian bulan tidak ibadah, menghormati
akan melihat Tuhan lebih hebat. Nah, poin yang kedua, saya catat di sini, bagaimana perempuan bungkuk 18 tahun ini bisa mengalami kelepasan dan disembuhkan. Bagaimana gereja bisa mengalami semua mujizat itu menjadi nyata. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu ditulis di Alkitab, lalu kita pegang tiap hari dan kita sendiri tidak mengalaminya. Amin, saudara. Setiap jemaat, setiap pribadi di tempat ini, saya berdoa biar kita juga mengalami pengalaman yang sama. Saya tidak tahu saudara bungkuk dalam aspek apa. Saya tidak tahu saudara terikat di dalam hal apa. Karena saya pun punya itu. Tapi yang pasti siang hari ini kita pulang berbeda. Kita pulang mengalami jemaat tangan yang berlubang paku itu. Sebab kalau kita tidak mengalami, apalah arti kumpul-kumpul seperti ini? Ya. Ujang-ujang begini. Tapi gereja Tuhan 18 tahun sudah berlalu. New normal tiba. Kita kembali melihat, ditegakkan untuk melihat ke atas. Ada janji Tuhan di atas sana. Ada janji Tuhan di depan sana. Amin, saudara. Janji kita akan diangkat. Rapture itu bersama dia apabila dia datang pada kali yang kedua. Ketika kita sedang main musik, lalu Yesus datang dengan sangkakala Allah berbunyi, maka upahmu besar. Amen. Ketika kita sedang berlari di depan, sedang memberitakan kabar baik, lalu Yesus tiba-tiba datang dan menjemput kita. Betapa malang nasib gereja kalau Yesus datang, dia sedang bungkuk. Ya. Ini kabar baik yang menggoncangkan dunia. Ini kabar baik yang membuat Bapak Victor Donggala tidak bisa tenang dia. Haleluya. Dan dia akan keluar kandang dan memberitakan Amen. segala yang bungkuk, segala yang buta akan dibebaskan oleh orang yang bernama Yesus Kristus orang Nazaret yang bangkit dari antara orang mati. Amen, amen, amen. Yang pertama, wanita ini dia punya iman yang sejati. Waktu Yesus datang pada kali yang kedua, dia bertanya, berapa banyak harta yang engkau sudah punya? Berapa banyak sertifikat yang sudah engkau kumpulkan? Tapi dia berkata, adakah aku temukan iman di bumi ini? Lalu kita berkata, amin Tuhan. Yesus berkata ayat 12, hai ibu. Ketika Yesus melihat perempuan, dia memanggil dan berkata, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Siang hari ini sakitmu telah sembuh. Amin. Saya tidak tahu engkau sakit dalam aspek apa. Adakah engkau sakit dalam aspek sosial, sakit dalam aspek fisik, sakit dalam aspek psikologi, ketakutan. Hari ini engkau sembuh dalam nama Yesus. Amin. Sakit dalam masalah ekonomi, sembuh dalam nama Amin, Yesus. amin, amin. Apapun sakitmu hari ini, engkau sembuh di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Ada Amin. sakit dari batin yang terluka, ada sakit-sakit yang lain yang tidak pernah akan dapat dilihat oleh kecanggihan dari scan alat kesehatan di Singapura. Tapi siang hari ini Yesus melihat kedalamanmu. Adakah engkau sakit dalam masa depan? Adakah engkau sakit di dalam menemukan tujuan hidupmu? Siang hari ini Tuhan yang sama di tengah-tengah kita, tangannya tidak pernah gagal untuk menjangkau kau. Tangannya tidak pernah akan gagal untuk merubah nasibmu. Amen. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Yesus. Dia mempunyai iman ketika dia dengar firman Allah. Dia tidak pernah dengar firman Allah sehebat Yesus Kristus orang Nazaret. Dia tidak pernah timbul iman ketika orang Yahudi berkata-kata tentang hukum Taurat.
orang dalam 613 kupasan. Dia tidak pernah tertarik untuk sebuah daya tarik yang hebat. Tetapi ketika firman Yesus keluar, firman-Nya ini tidak pernah gagal. Langit dan bumi akan lenyap dan segala isinya, tetapi firman Allah tinggal kekal untuk selama-lamanya. Dia punya iman, dia percaya kepada firman Allah. Manakah saudara lebih percaya firman Allah yang berkata jangan takut menghadapi COVID-19, ataukah saudara lebih takut daripada firman Allah? Amin saudara. Amen. Dia punya iman. Dan Yesus melihat iman. Matius 11 ayat 24 berkata, marilah kepada Tuhan kamu semua yang letih lesu dan yang berbeban, karena masalah hari-hari ini di new normal. Aku akan memberikan sentosa bagimu. Masihkah saudara percaya? Masihkah saudara percaya bahwa Dia akan memelihara kita di tengah-tengah COVID-19, dan Dia tidak akan membiarkan engkau mati kelaparan? Amin. Tengok burung-burung di udara di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapa yang di surga. Apalagi kamu, hai orang-orang Jeremy, yang Tuhan Yesus kasihi di tanah ini. Amin saudara. Tuhan masih sanggup pelihara kita. Tuhan masih sanggup memberi makan kita. Dia kenal kita lebih daripada saudara mengenal dirimu sendiri. Yesus yang sama masih punya belas kasihan lebih besar daripada tetangga saudara. Timbul iman. Itu sebabnya iman timbul karena kita dengar firman Tuhan. Cari firman Tuhan, maka mujizat itu pasti ada. Kalau saudara mengalami banyak masalah, cari di mana aku bisa dapat firman Tuhan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan yang lebih senior dari saya, Bapak Victor, ada evangelis Delpio. Hubungi mereka di mana aku bisa dapat bersekutu untuk dengar suara Tuhan. Kalau tidak cukup hari Minggu 1 kali 1, masih ada hari lain. Saya terbatas saudara. Tapi Tuhan mengaruniakan persekutuan kita dua hamba Tuhan. Lalu kita saling membangun dan saling berbantu. Untuk apa? Untuk iman. Iman perlu dijaga. Iman perlu dijaga. Karena iman itu bertumpu pada tumpuan daripada Yesus yang adalah kasih Allah itu sendiri. Yesus adalah kasih. Iman itu menimbulkan terus pengharapan dari hari ke hari, bulan sampai ke bulan Agustus. Terus kita akan melihat mujizat pada bulan Agustus ini. Amin. Ada berbagai macam yang akan buat yang saya tidak tahu. Yang kedua, bagaimana perempuan 18 tahun ini bisa mengalami mujizat, kunci mujizat. Yang kedua, pada ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk pinggang, dan dia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Yang kedua menjadi kunci mujizat sehingga gereja terlepas dari bungkuk, yakni gereja jangan diam di rumah. Amin. Hari ini pengumuman berkata bahwa kita diam saja di rumah. Tapi perempuan ini tidak diam di rumah. Dia pergi ke bait Allah. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam rumah ibadat. Yesus ada di gereja. Maka dia pergi ke gereja. Di situ ada perempuan yang 18 tahun. Saudara, perempuan ini tidak mengabaikan tentang isolasi. Hukum Taurat berkata yang bungkuk, yang beringus, yang belekan, yang timpang boleh masuk di bait Allah. Itu peraturan imam yang digariskan oleh Musa, sangat keras. Apabila ada orang bungkuk berani masuk di dalam ibadah orang Yahudi di bait Allah, maka dia akan dilemparkan keluar. Wanita ini diisolasi
Secara ekonomi, dia tidak ada uang untuk operasi tulang belakang. Lalu secara emosional, dia sangat tertekan. Karena si bungkuk ini tidak bisa bergaul, apalagi menikah, membangun hubungan-hubungan yang lain. Dan herannya, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat. Di mana dia ada? Di gereja. Amin. Hari ini kunci kerajaan Allah tersingkap. Jangan diam di rumah. Ada begitu banyak rumah tangga hancur di Wuhan karena diam di rumah. Sepertinya kita melawan arus tinggal di rumah. Ada saat kita di rumah, ada saat kita di bait Allah. Dan siang hari ini kita ada di bait Allah. Yesus ada di sini. Keluh kesahmu jangan engkau ungkapkan kepada tetanggamu, karena tetanggamu bebannya lebih berat dari engkau. Keluh kesahmu jangan engkau sampaikan kepada bagian kredit Bank BRI, karena perbankan sekarang sedang macet kreditnya luar biasa. Keluh kesahmu jangan sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah lagi pusing menangani social distancing yang menyebabkan kemunduran ekonomi, lagi resesi hebat. Tapi keluh kesahmu itu sampaikan kepada Tuhan, kepada seorang bernama Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Yang kunci rahasia baik-baik punya. Dan dia ada di bait Allah. Luar biasa saudara. Yesus menghargai gereja yang ada di bait Allah. Amin saudara. Yesus menghargai saudara hari Minggu ada di baitnya yang kudus daripada di rumah saja. Saya dengan Pak Victor menantang arus. Kalau dunia bilang di rumah saja, Pak Victor bilang di luar di rumah lebih. Dan kalau saudara di rumah gampang masuk angin. Tapi kalau saudara di gereja, di bait suci, maka ada lawakan di sana. Amin. Yang ketiga saya catat di sini kunci untuk mengambil mujizat. Ayat 13 Pak Victor. Haleluya, haleluya. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Haleluya. Saudara, ini gambaran gereja Tuhan yang 18 tahun. Kalau dia tidak bertindak dengan iman untuk datang pada Yesus, dia akan tetap bungkuk sampai dia tutup mata. Amin saudara. Saya tidak tahu umurnya nanti 80 tahun, 90 tahun, demikian dia akan bungkuk terus. Tetapi ketika dia cari Yesus, dia bertindak dengan iman dalam firman berjalan. Terus dia bertindak saudara. Dia cari Yesus. Di mana Yesus? Bukan di Mantos. Dan dia cari Yesus. Nah, apa yang terjadi pada Yesus ayat 13 Pak? Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Coba kau jangan praktek kau. Bagaimana meletakkan tangan? Ya. Ketika Yesus meletakkan tangan di atas orang sakit, Yesus menjamah dia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka seketika itu dia bersorak, dia berdiri dan berkata, haleluya, Haleluya. oh haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang keras. Yang bungkuk telah dipulihkan. Dalam apa yang terjadi ayat selanjutnya Pak Victor? Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja,
Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Ayat Sabat. 13 Pak Tito. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bagaimana mau kuliahkan Allah? Oleh, saya sembuh. Opa, Oleh, saya haleluya. Haleluya. Jadi kalau gereja itu bersorak-sorak sembuh. Berhenti barok dia. Kalau gereja itu mengalami jamaah itu gereja berkira. Amin. Bersyukurlah. Ya, Tenangkanlah berkat yang dilimpahkan tanah kita bagi Amin, kita. amin. Kita akan nyanyi pujian itu, mari memain musik. Kalau gereja masih mengalami bungkuk itu, maka nyanyiannya lain. Tapi kalau gereja mengalami jamaah Tuhan, pemain musik, maka gereja itu akan bersuka cita. Amin. amin. Bersyukurlah atas segala berkat. Anda musik. Amin. Sudah diberkati saudara ini. Amin, amin. Jadi gambaran tadi Yesus itu menumpang tangan. Jadi pekerjaan kita adalah pekerjaan menumpang tangan. Bernyanyilah. Amin. Demikian firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan siang hari ini. Bernyanyilah bagi Tuhan. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan. dibebaskan dari roh yang membungkukkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya
percaya firman-Mu yang adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami Tuhan. Hari ini kami mengatakan oleh karena kebenaran firman-Mu, kami tidak bungkuk lagi Tuhan. Sehingga kami tidak memandang adanya perkara-perkara di bumi ini, tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami berdiri tegak dan tetap berdiri tegak memandang Yesus, sebab Yesus adalah juru selamat kami. Yesus senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena firman-Mu, maka kami menerima iman. Kami mendapatkan iman. Iman yang membebaskan kami Bapa dari roh yang membungkukkan kami. Kami tidak mau diam saja di rumah Tuhan. Kami tidak mau, kami mau melangkah dengan iman Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang pimpin kami. Roh Kudus yang menuntun kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami semua sudah berdiri tegak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat iman Bapa yang timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Diberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda. Dalam segala hal Tuhan buat berhasil. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah dibawakan. Semoga Tuhan memberkati berkali ganda. Dan saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah. Mari channel kita bangkit berdiri. Kita percaya ada mujizat dalam kita bersyukur, amin. Dalam menanti janji Tuhan, jika kita memiliki hati yang senantiasa bersyukur dan tidak bersungut-sungut, ada kuasa di dalam bersyukur Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kehidupan setiap kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama-sama kita katakan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau Tuhan pelindunganku. Tuhan imanku tetap rebut dalamku. Kami percaya untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan
di akhir ibadah siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat waktu, buat firman Tuhan Amin. yang sudah kami dengar. Biar firman itu Tuhan boleh bertanam di hati kami. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan dalam melakukan firman dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami tiba di sini, pulang ke apa? Bentar kami akan pulang, jadi pulang datang kepada suami. Dan kami pulang tidak sebagai anak-anak kita. Dan kami percaya kami sudah diubah, kami sudah disembuhkan di dalam. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, bersertalah dengan kami. Terima kasih, Pak. Dan siang ini kami selamat. Kami memberkati kami semua, bersyukur dalam nama. Haleluya. Amin. Amin. Doa berkat Ibu ini, Ibu Liko. Mari kita satu hati dalam doa. Mengucap syukur buat berkat Tuhan yang sudah disiapkan bagi kami sesudah kami menerima berkat rohani yang begitu indah yang sudah membelah seluruh kehidupan kami. Amin, Kami amin. bersyukur. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya untuk memberkati kami semuanya. Dan sebelum kami menerima berkat Tuhan ini, Engkau tambahkan bagi kami, Engkau kuduskan semuanya itu dengan kuasa-Mu Yesus, sehingga kami boleh beroleh kuat baru dan kami pergunakan semua itu untuk hormat dan untuk mulia nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bernyanyi bagi